Yo, minasan konnichiwa, Yukina de gozaimasu. Balik lagi ya ke di Yukina Channel. Assalamualaikum teman-teman. Untuk kesempatan hari ini, Yuki bakalan bahas kata tunjuk dalam bahasa Jepang. Yuk, mulai aja ya. Oke, yang pertama ada kore, ada kore. Yang kedua sore, sore. Yang ketiga are, are. Yang keempat dore, dore. Jadi kita bahas satu-satu ya. Yang kore artinya ini, tapi ini yang dekat dengan si pembicara. Sampai sini paham? Terus ada sore, sore yang artinya itu, tapi ini yang dekat dengan si lawan bicara. Nah, yang ketiga ada are, itu artinya juga itu, tapi ini jauh dari kedua-duanya, maksudnya dari pembicara maupun lawan bicara. Yang itu, gitu, yang di sana, yang itu, yang jauh dari pembicara sama si lawan bicara. Nah, kalau dore ini untuk ya yang artinya yang mana. Tuh. Jadi ini rumusnya, kalau positif kata tunjuk wa, kata benda des. Yang negatif kata tunjuk wa, kata benda dewa arimasen, dewa arimasen. Yang untuk kata negatif ini bukan cuma dewa arimasen ya, ada lagi kayak jarimasen, tapi untuk video ini kita bahasnya yang dewa arimasen. Oke, yang terakhir yang untuk kata tanya itu kata tunjuk wa, kata benda deska, deska. Oke, contohnya kayak gini. Kore wa hon desu, kore wa hon desu. Tadi kore itu artinya apa? Artinya ini, tapi ini yang dekat dengan pembicara. Jadi kalau kore ini udah pasti dekat dengan si pembicara. Kore wa hon desu. Ini adalah buku yang dekat dengan pembicara. Oke. Terus ada lagi sore wa hon desu. Sore wa hon desu. Sore artinya itu, tapi itu yang dekat dengan lawan bicara. Jadi di sini artinya sore wa hon desu itu adalah buku. Terus yang ini are wa hon desu. Are wa hon desu. Are yang artinya itu, tapi jauh dari kedua-duanya. Mungkin ada di sana gitu. Makanya mereka bilang are wa hon desu, di sana. Misal di mana ya, intinya ini yang jauh dari dua-duanya gitu. Are wa hon desu. Oh ya, Yuki lupa juga tulis yang ini ya, untuk yang dore. Bagaimana cara untuk menggunakan dore kayak gini? Misalkan ini kan arti yang mana tuh. Jadi misalkan kalau kalian mau bilang buku milik kamu yang mana, misalkan gitu. Anata no hon wa dore desu ka? Tuh, gampang kan teman-teman? Itu penggunaan untuk dore ya. Bentar. Nah, bagaimana untuk bertanya? Itu gampang banget ya, cuma ditambahin deska aja di akhir kalimatnya. Tuh, misalkan kore wa hon desu, ini adalah buku. Nah, kalau untuk bertanya apakah ini adalah buku, misalkan gitu, tinggal ditambahin deska di belakangnya. Kore wa hon desu ka? Kore wa hon desu ka? Ingat ya teman-teman, intonasinya juga harus naik. Oke, kalau ya ini adalah buku, itu hai sore wa hon desu. Hai sore wa hon desu. Kalau tidak, berarti
Iye, sore wa hon de wa arimasen. Iye, sore wa hon de wa arimasen. Terus ada lagi nih kata tunjuk yang selanjutnya. Ini untuk kata tunjuk yang kata benda. Ada kono, sono, ano, sama dono. Ini untuk bertanya ya. Nah, ini itu sama kayak yang tadi itu ya, tapi ini untuk kata benda juga kayak gini. Misalkan kono, ini yang dekat dengan pembicara. Jadi sama ya. Sono, ini artinya itu juga, tapi ini artinya itu, tapi dekat dengan lawan bicara. Nah, kalau ano artinya itu, ini itu, tapi jauh dari dua-duanya gitu. Pembicara maupun lawan bicara. Jadi mungkin ada di sana, mungkin gimana, makanya dipakai ano yang artinya itu, yang jauh dari dua-duanya. Terus dono yang artinya yang mana. Contohnya nih kayak tadi. Kono hon wa watashi no desu. Kono hon wa watashi no desu. Kono artinya ini, yang dekat dengan pembicara. Kono hon. Hon itu buku. Kono hon. Buku ini. Wa watashi no desu. Watashi no desu. Watashi itu saya. No itu untuk partikel kepunyaan. Kepunyaan, sorry. Untuk partikel kepunyaan. Kono hon wa watashi no desu. Jadi misalkan kalau diartiin kayak gini. Watashi no desu. Buku ini saya, punya saya. Kono hon wa. Buku ini. Jadi kalau diartiin buku ini adalah punya saya. Kono hon wa watashi no desu. Oh, yang untuk kalimatnya kalian bisa ganti juga ya. Subjek objeknya gitu. Enggak cuma hon aja kan. Contohnya bisa misalkan kalian mau pakai apa gitu, terserah kalian ya. Misalkan kucing ini adalah punyaku. Kono neko wa watashi no desu gitu. Atau mungkin kalian mau pakai anjing, inu, atau rumah, uchi, atau ie, atau misalkan tas yang kabang, atau mungkin dan lain-lain. Mungkin untuk selanjutnya juga bakalan buat video tentang kosakata kata benda ya. Kosakata yang kata benda gitu, kumpulan kata benda. Oke, lanjut. Terus untuk contoh yang selanjutnya, sono hon wa watashi no de wa arimasen. Sono hon wa watashi no de wa arimasen. Ini kayaknya kalian bisa tebak sendiri ya apa artinya gitu. Sono artinya itu. Itu untuk yang mana? Yang dekat dengan lawan bicara. Ya. Sono itu hon wa, sono hon wa, buku itu yang dekat dengan lawan bicara. Wa watashi no de wa arimasen. Dewa arimasen. Ingat ya, kalau dewa arimasen itu artinya bukan. Jadi artinya gimana? Misalkan kita terjemahan kayak gini. Sono itu, hon buku, wa watashi artinya saya, no partikel kepunyaan, dewa arimasen bukan. Jadi sono hon wa, buku itu, watashi no dewa arimasen bukan punya saya. Sono hon wa watashi no dewa arimasen, buku itu yang dekat dengan lawan bicara bukan punya saya gitu. Terus yang terakhir ada sono hon wa anata no desu ka? Sono hon wa anata no desu ka? Sono artinya itu, tapi itu yang di sana gitu, yang jauh gitu, yang jauh dari dua-duanya, lawan bicara maupun yang si pembicara gitu. Sono hon wa anata no desu ka? Sono hon, buku itu. Anata no desu ka? Anata no desu ka? Ingat, no itu untuk kepemilikan, partikel kepemilikan. Anata no desu ka, punya Anda.
Jadi kalau diartikan sono hongo wa buku itu anata no desu ka? Apakah punya Anda? Apakah buku itu yang jauh, yang di sana mungkin di mana? Apakah punya Anda? Gitu. Ano hongo wa anata no desu ka? Gitu. Simple kan teman-teman? Jadinya intinya kayak gitu. Ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak sampai sini? Intinya kayak gini ya, simpelnya kayak gini, kesimpulannya kayak gini. Yang kore, sore, are itu, yang kore itu ini, tapi ini dekat dengan si pembicara. Kalau sore itu artinya itu, tapi dekat dengan lawan bicara. Nah kalau are itu yang jauh itu dari dua-duanya gitu. Jadi kalau kalian mau ngapalinnya ada rumusnya juga, kayak ko so a do tambah re gitu. Ko so a do re. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Videonya sampai sini aja. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini bermanfaat, mohon di like, di share, dan di subscribe juga ya teman-teman. Jamite kurete arigatou gozaimasu. Ja ne, minna.